Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, para mahasiswa. Semoga senantiasa sehat. Mari kita awali kuliah lewat video pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengolah data kasar menjadi data sistematis. Dalam statistik yang disebut dengan data kasar itu data yang tidak berurutan, data yang tidak bisa dibaca secara mudah. Maka tugas statistik adalah mengubah data tersebut menjadi data sistematis. Cara paling sederhana mengubah data kasar menjadi data sistematis adalah data tersebut ditransformasi, diubah menjadi data kelas. Data tersebut diklasifikasi. Data tersebut dibuat kelas, sehingga kemudian dari kelas tersebut jadi mudah bisa dimengerti. Bagaimana cara membuat data kasar menjadi data kelas? Nah, langkah pertama adalah teman-teman semua harus mencari yang namanya range. Apa itu range? Range dalam statistik adalah jangkauan dari data. Range bisa diperoleh dari data atas, jadi data yang paling tinggi, dan data yang paling bawah. Data yang paling tinggi ini kita sebut sebagai batas atas, data yang paling bawah kita sebut sebagai batas bawah. Dalam konteks pencarian range, maka batas atas kita tambahkan dengan setengah, batas bawah kita kurangkan dengan setengah. Maka jadilah 33,5. Kita tuliskan 33,5 dikurangi dengan 1,5. Maka kita akan bisa mendapatkan hasilnya adalah 32. Nah, kalau kita asumsikan dalam konteks klasifikasi ini kita akan buat menjadi 8 kelas. Nanti kelas dalam soal-soal ujian akan kita sampaikan berapa banyak kelas. Dosen yang akan menentukan. Yang sesungguhnya itu bisa dicari dengan menggunakan rumus logaritma. Baik, seumpama saya tentukan banyak kelas yang mau kita buat adalah 8. Saya tulis banyak kelas ada 8. Maka dari sini kita akan bisa memperoleh interval. Interval itu adalah range dari setiap kelas. Bagaimana cara mencarinya? Kita membuat tanda sama dengan. Kemudian tadi kita ketemu range-nya adalah 32. Banyak kelas tadi kita asumsikan ada 8. Tadi ini kita asumsikan banyak kelas ada 8. Maka ketemulah interval kelasnya adalah 4. Dari sini kemudian kita bisa susun yang namanya dari kelas pertama sampai kelas 8. Kelas pertama diawali dari batas bawah dan nanti kelas terakhir diakhiri dengan batas atas. Maka konteksnya kita tinggal membuat kelas. Kita untuk mendapatkan presisi yang bagus, maka kita bisa menggunakan teknologi manual. Karena tadi intervalnya adalah 4, maka kita bisa mulai dari angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Ya. Maka kemudian kita akan susun kelas ini secara kontinum. Ini dari 05, maka akan diikuti 06, 09, diikuti 10, dan berikutnya sampai ke 33. Baik, saudara sekalian yang berbahagia, kita masuk. Bagaimana cara kita merekap kelas ini agar memiliki frekuensi, memiliki skor sesuai dengan data kasar tadi. Maka caranya adalah dengan cara menceklis. Seumpama saya mau mencari frekuensi kelas yang pertama. Berapa banyak jumlah skor yang masuk di dalam kelas ini? Cuma 02 sampai 05 ada 1,
Kemudian kita lacak lagi, di sini ada angka 5. Kemudian kita lacak lagi, ketemu ada 2, ada 3, ada 4. Kemudian ini ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Oke, ketemulah angka frekuensi kelas pertama ada 9. Nah, selanjutnya untuk kelas berikutnya silahkan nanti dicermati satu persatu. Jika semua sudah fix, kita tuliskan kata oke. Cara menceknya adalah kita jumlahkan semuanya. Kalau ketemu 50, maka sudah sesuai dengan pro data. Ini data sudah bisa kita sebut sebagai data setengah sistematis. Karena ini sudah akan siap diolah menjadi olahan-olahan statistik berikutnya. Mari kita masuk ke olahan statistik berikutnya berupa mencari mean, median, dan modus. Ya. Data tadi saya copy paste, saya masukkan ke dalam tabel ini. Yang pertama adalah data kelas, diikuti dengan data frekuensi. Kemudian ini saya buat kolom baru yang namanya titik tengah. Saya buat kolom baru yang namanya frekuensi dikalikan dengan X. Saya buat kolom baru yang namanya kumulatif frekuensi. Nah, frekuensi dikalikan dengan X nanti untuk mencari mean. Kolom kumulatif frekuensi ini nanti untuk mencari median. Bagaimana cara kita untuk mencari mean? Maka mau tidak mau karena data tadi sudah menjadi data kelas, kita perlu kolom baru tadi yang kita sebut sebagai titik tengah. Nah, titik tengah ini akan mewakili semua data yang berada di dalam katakanlah data kelas. Nah, bagaimana mencari skor titik tengah? Maka batas bawah dari kelas ditambah batas atas dari kelas. 2 ditambahkan dengan 5 sama dengan 7, dibagi 2 ketemu 3,5. Nah, oke, saya akan bantu bagaimana proses mencarinya menjadi lebih mudah. Konteksnya tadi kita sudah ketemu 3,5, maka kita tambahkan dengan intervalnya adalah 4, maka menjadi 7,5, di sini setengah. Kita bisa drag, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, kita sudah mendapatkan semua di tengah dari 8 kelas yang tadi kita sudah buat. Nah, maka langkah berikutnya adalah, ini saya hapus dulu sebagai simulasi awal. Bagaimana cara menghitungnya dengan Excel? Kita buat tanda sama dengan. Kita klik di kolom frekuensi. Kita kemudian cari tanda bintang untuk simbol dari perkalian. Kemudian diklik di kolom titik tengah dan kemudian kita pencet enter. Ya. Dari sini kemudian kita bisa drag ke bawah. Ya. Oke. Kita sudah mendapatkan skor perkalian dari frekuensi dikalikan titik tengah dari semua kelas. Dan bagaimana cara menjumlahkan ini? Sederhana saja. Ini kita blok semuanya. Kita kemudian klik tanda sum di sini. Ketemulah angka total dari frekuensi dikalikan di tengah adalah 843. Nah, sebagaimana dalam pembahasan statistik sebelumnya, ketika kita mencari mean itu rumusnya adalah jumlah dari frekuensi dikalikan titik tengah dibagi dengan banyak data. Maka kalau kita hitung statistik, kita buat tanda sama dengan, kemudian ini kita klik sebagai simbol penjumlahan tadi, kita bagi dengan banyak data adalah 50. Nah, maka ketemulah mean-nya berada di skor 16,86. Oke, sangat mudah untuk mencari mean. Baik, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yakni mencari skor median.
Berbeda dengan min, median adalah titik tengah yang didasarkan dari posisi. Dalam bahasa sederhana, kalau kita mau mencari posisi, maka mau tidak mau data tersebut harus diurutkan karena median itu adalah data yang berada pada posisi paling tengah setelah data itu diurutkan. Ya, kalau seumpama kita kembali ke slide awal, ini data ini harus diurutkan. Tapi bagaimana akan sangat pusing kalau data itu jumlahnya jutaan. Kalau kita mengurutkan nanti kita akan kehabisan waktu, kita akan wasting time. Nah, maka kalau data sudah menjadi distribusi frekuensi, sudah menjadi data yang berkelas tadi, sudah ada kelasnya, maka kita perlu membuat yang namanya kolom kumulatif frekuensi. Ya. Apa itu kumulatif frekuensi? Ini akumulasi kumpulan dari data-data frekuensi. Bagaimana cara membuatnya? Oke, ini saya hapus terlebih dahulu. Kita start dari angka 9. Kemudian kita tambahkan secara berurutan dari frekuensi berikutnya. 9 ditambahkan dengan 3, 12. 12 ditambahkan dengan 9, 21. 21 ditambahkan dengan 9, 30. Ditambahkan dengan 3, 33. Ditambahkan dengan 4, 37. Ditambahkan dengan 4, 41. Ditambahkan dengan 9, 50. Ya, oke. Jadi untuk mencari banyak data, kalau seumpama teman-teman nanti tidak mengolah data kasar, maka banyak data itu akan bisa terlacak dari kumulatif frekuensi. Ya, baik. Setelah kita bisa mendapatkan kumulatif frekuensi, mari kita review apa yang kita sebut dari rumus median. Menurut buku statistiknya Pak Sutrisno Hadi yang saya kutip dalam buku Statistik untuk Ilmu Hubungan Internasional, rumus dari median adalah batas bawah ditambahkan dengan setengah N dikurangi CFB dibagi dengan FD dikalikan dengan interval. Maka mari kita mencari yang namanya sejumlah simbol-simbol ini. Satu yang namanya batas bawah. 2 yang namanya CFB. 3 yang namanya FD. 4 yang namanya interval. Oke. Untuk mencari BB, maka mau tidak mau kita harus mencari dulu kelas median itu berada. Bagaimana cara mencari kelas median itu berada? Maka caranya adalah banyak data adalah 50 dibagi dengan katakanlah 2 dikalikan dengan setengah terbagi dengan 2, kita ketemu angka 25. Jadi kita mencari nomor urut 25. Nah, kita bisa lacak. Ini kalau yang 9 di sini adalah nomor urut 1 sampai 9. Yang 12 ini dari nomor urut ke-10 sampai nomor urut ke-12. Di sini nomor urut ke-13 sampai nomor urut ke-31. Di sini nomor urut 22 sampai ke-30. Nah, maka di sini ada skor dari katakanlah yang kita sebut skor median bisa dipastikan berada di sini. Maka langsung ini kita kasih tanda. Oke, ini adalah yang harus diingat. 14 ini adalah BB, batas bawah kelas median itu berada. 9 ini adalah FD, frekuensi di mana kelas median itu berada. Dan 21 ini adalah CFB, kumulatif frekuensi sebelum kelas median berada. Baik, maka mari kita hitung dengan menggunakan rumus secara sederhana. Oke, kita awali, kita buat sama dengan terlebih dahulu. Kita lacak BB, BB-nya adalah 14,5 karena ini statistik, maka harus kita tulis batas nyata, maka menjadi 13,5. Kemudian kita kasih simbol plus, ini tambah, ini maknanya. Kemudian kita kasih simbol kurungnya 2 karena nanti akan ada 2 langkah.
Maka setengah dari N sudah ketemu tadi 25 dikurangi dengan CFB 21. Kita kasih kurung, kemudian dibagi, simbolnya adalah slash, bagi FD. FD-nya adalah 9. Nah, kemudian kita buat kurung lagi untuk kita kalikan, kita kasih tanda bintang. Intervalnya tadi adalah 4. Maka kita enter. Nah, ketemulah. Di sini adalah skor dari median. Cukup mudah. Nah, bagaimana dengan tendensi sentra yang ketiga atau yang dikenal dengan istilah modus? Nah, pada pembahasan ini kita berasumsi modus itu bisa dilacak dari jumlah frekuensi yang paling banyak dari setiap kelas. Nah, dalam konteks data tabel ini, modus berada pada 3 kelas. Di kelas yang pertama ada 9, di kelas ketiga ada 9, kelas keempat ada 9, dan kelas kelima juga ada. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, ini yang kita sebut sebagai kelas median. Dan katakanlah kelas modus. Jadi min, median, modus sudah bisa kita temukan. Baik, demikian kuliah tutorial mencari min, median, modus dari data yang kasar. Semoga bermanfaat. Kita akan masuk pada kuliah berikutnya yang berbasis kita akan mencari yang namanya kuartil, desil, dan persentil. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.